hukum bermakmum kepada imam yang tidak memenuhi syarat dan rukun sholat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah di pagi hari. Kembali kita bisa berkumpul pada sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Quran untuk mengikuti menyimak kajian fiqhus sunnah yang pada kesempatan ini subbahasan kita tentang hukum bermakmum kepada imam yang tidak memenuhi syarat dan rukun sholat. Jadi bagaimana hukum bermakmum kepada imam yang tidak memenuhi syarat dan rukun sholat? Nah, sebelum membahas bagaimana hukumnya, tentu saya ingin mengingatkan kembali jamaah sekalian materi tentang syarat dan rukun sholat itu sendiri, untuk mengulang sekilas ya, supaya paham, sebab materi ini berkaitan atau ada irisan ya, dengan syarat dan rukun sholat. Kalau saya tanya apa saja yang masuk kepada syarat sah sholat, apa jawabannya? Agani, apa saja syarat sah sholat itu? Suci, Iya, mobil. Ya. Syarat sah sholat itu salah satu di antaranya suci dari dua hadas, hadas besar ataupun hadas kecil. Suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Apa hadas kecil itu? Apa hadas besar itu? Hadas kecil itu berupa karena ada yang keluar dari salah satu lubang depan atau belakang, kubul atau dubur bahasa. Pokoknya apapun yang keluarnya, mau benda cair, benda padat, ataupun gas, batang punya hadas kecil, maksudnya berarti ya harus wudu. Coba hadas besarnya karena hubungan badan misalkan ya baik laki maupun perempuan tadi harus mandi junub gitu Pak. Ya, harus mandi junub. Jadi tidak sah sholat Pak jika bapak atau ibu ya,
tidak punya wudu, batal wudunya, tidak wudu lagi, atau hubungan badan, hubungan suami istri belum mandi, atau sholat misalnya, dan mandi sholat, tidak sah sholat sebab syarat sah sholat itu suci dari dua hadas, hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Jadi materi ini Pak, bagaimana hukum bermakmum kepada imam yang punya hadas besar gitu Pak. Habis hubungan intim belum mandi bapak sholat bermakmum kepadanya, bagaimana hukumnya gitu? Atau jelas tadi itu tertentu misalkan Pak tidak wudu langsung sholat, bagaimana hukumnya? Ini yang kita bahas. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, jika kita bermakmum kepada imam yang ketinggalan syarat sah sholat ataupun rukun sholat, dan kitanya memenuhi syarat dan rukun sholat, juga kita tidak tahu kalau imam itu tidak memiliki tidak tahu kalau tidak tahu kalau makmum tidak tahu kalau imam itu punya hadas besar ataupun hadas kecil, maka sholatnya makmum kepada imam yang demikian tetap sah. Betul Pak? Jika seorang makmum atau jika makmum kepada imam atau makmum kepada imam yang tidak tahu kalau imam ini tidak punya wudu atau punya hadas besar, maka bagi makmum tetap sah sholatnya. Ya, sebagaimana kasus ini pernah terjadi pada sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab ini pernah sholat menjadi imam sementara dia lupa kalau punya hadas besar atau belum mandi terlebih dahulu. Jadi sahabat Umar bin Khattab ini sholat sebagai imam gitu Pak. Gitu. Padahal dia punya hadas besar Pak. Gitu. Lupa dia Pak, namanya jadi manusia Pak. Hilang Pak, perasaan angin gitu. Sudah mandi, pasti ingat ini saya belum mandi, padahal tadi itu hubungan badan, gitu Pak. Maka Pak selesai sholat Pak, karena sadar setelah sholat, saya belum mandi. Ya, sahabat Umar mengulangi Pak sholatnya karena tidak sah Pak. Sementara makmum yang tidak tahu kalau sahabat Umar ini punya hadas besar tidak mengulangi sholatnya. Ya, jadi bermakmum kepada orang yang tidak memenuhi syarat dan rukun sholat tetap sah. Ya. Dalam hadis dijelaskan begini Pak. Ya. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya,
Al imamu dominun. Imam itu sebagai penanggung jawab. Al imamu dominun. Imam itu adalah penanggung jawab. Fa'in ahsana, jika imam itu benar, laras, bagus, sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan ilmu fikih, syarat dan rukunnya terpenuhi, maka falahu walahu, itu sholatnya pahalanya untuk dirinya dan juga untuk yang lain, untuk imam ataupun untuk makmum. Sebaliknya wa'in asa'a, dan jika imam ini jelek, dalam hal ini tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, gitu, fa'ai, maka konsekuensinya untuk dirinya sendiri, gitu. Yakni wala alaihim, tidak berlaku untuk makmum. Jadi tidak begini, Pak, karena imamnya tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, Pak, sehingga makmumnya ya tidak sah sholatnya, ya, tidak berlaku, ya. Ya. Jadi tidak berlaku. Makmum tetap sah sholat kepada imam yang tidak terpenuhi, Pak, ya, syarat dan rukunnya imam, jika makmum ini tidak tahu kalau imam ini tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Tapi kalau tahu, ya, cuma tersah, Pak. Contoh, ya, imam sholat karena desakan alam, misalnya mules pada anak-anak, Pak, tanpa sadar keluar bunyi keras dan bau menyengat, ya, kedengaran oleh makmum, Pak, di belakang, misalkan lebih jelas, Pak, itu pada bau misalkan, Pak, ya. Ada si imam teh cicing, itu, ya, maka makmum tidak sah bermakmum kepada imam yang batal sholatnya, gitu, Pak. Gitu. Kalau sholatnya makmum sah, Pak, cuma bermakmum kepada imam yang punya hadas besar ataupun hadas kecil dan dia tahu, Pak, itu tidak sah. Sedangkan kalau tidak tahu, sah, gitu, Pak. Ya. Berarti jika ada seorang imam batal, maka sadar diri, gitu. Gitu. Sebab makmum tidak tahu imam ini batal atau tidak, hanya imam yang tahu. Maka seandainya imam ini batal, maka harus sadar diri, mundur ke belakang, wudhu di belakang imam, tampil sebagai penyanyi, maju ke depan, Pak, melanjutkan bacaan atau melanjutkan sholat tersebut, Pak. Ya, bisa dipahami, ya. Kesimpulannya, Pak, jika bermakmum kepada imam yang batal, imam yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, dan makmum ini tidak tahu kalau imam ini tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, tetap sah. Tetapi jika tahu kalau imam ini batal, tidak terpenuhi syarat dan rukun, artinya punya hadas besar, Pak, ya, dan lain sebagainya, Pak, ya, itu kalau tahu berarti batal bermakmum kepada imam yang sudah jelas-jelas batal. Bisa dipahami, Pak, ya? Jadi jika bermakmum kepada imam yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, dan makmum tidak tahu kalau dia ini tidak, ya, punya hadas, Pak,
ras besar ataupun ras kecil, tidak tahu maka sah bermakmumnya. Tapi kalau tahu maka batal bermakmum kepada imam yang demikian. Itu intinya Pak. Kesimpulan dari hukum bermakmum kepada imam yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, ya tetap sah jika tidak tahu. Kalau tahu batal bermakmumnya, ya.